Malam ini tema kita dengan izin Allah Azza wa Jalla yaitu keistimewaan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan hanya untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallahu azza wa jalla a'tahu nahral kautsar, bahwasanya Allah azza wa jalla memberikan nabinya alaihi salatu wassalam sungai yang bernama apa? Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Apa makna Al-Kautsar? Al-Kautsar maknahu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Baik, apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Yang ini merupakan surat Al-Quran yang paling pendek. Sesungguhnya ya Muhammad, kami telah memberikan engkau Al-Kautsar. Disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, pertanyaan, Senul, siapa Anas bin Malik? Ahim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru pedal, siapa nama anak angkat Nabi yang dibatalkan oleh Allah? Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami. Idz aghfa ighfa'atan, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terlelap. Terlelap. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman, setelah itu Nabi bangun sambil tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Maka di sini para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ya, uras-uras rere, kemos. Qala unzilat alayya anifan surah. Oh, tadi itu ya, atau baru ini Allah azza wa jalla menurunkan kepadaku satu surat. Faqara'a, lalu Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu Nabi bersabda, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu kautsar? Ingat, kautsar itu bukan telaga pada jamaah. Lon telaga Kausar ngandalon. Bukan, sungai koko. Itu arti bukan telaga. Telaga itu lain lagi. Telaga itu airnya diambil dari Kautsar. Telaga itu di padang mahsyar. Adapun Kautsar ini di mana? Di surga. Baik. Nabi tanya, apakah kalian tahu Al-Kautsar? Qulna, ingat jawaban sahabat kalau tidak tahu. Apa jawaban sahabat kalau tidak tahu? Ihsan Dasan Beru. Komandan. Ahsanta. Ini selalu jawaban sahabat para jamaah. Kalau tidak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling. Jadi sahabat tuh ndak repot-repot, ndak muter-muter. Kalau nggak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka boleh ya, urusan agama
hatta Nabi mati, boleh. Kalau kita ditanya, apa hukumnya ini? Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh. Tapi urusan dunia, Allahu a'lam. Karena Nabi tidak tahu urusan dunia. Ya, beliau sudah apa? Meninggal. Tapi urusan agama, hatta meninggal tetap Nabi paling tahu di antara makhluk ini. Maka boleh urusan agama meskipun mati Nabi SAW meninggal. Sekarang kalau ditanya, kalau kita tidak tahu, apa jawabannya? Boleh. Allah wa rasuluhu a'lam. Langsung Nabi SAW ya memberitakan kepada sahabatnya nahrun, ya, yang dikatakan Kautsar itu adalah sungai, bukan apa? Bukan telaga, tapi apa? Sungai. Nahrun a'tanillah azza wa jalla, yang Allah azza wa jalla wa'adanihi rabbi, yang Rabbku janjikan untukku, alaihi khairun katsir, pada sungai itu kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, ya, akan didatangi oleh umatku kelak pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, bejana-bejananya sejumlah bintang yang ada di langit. Nah, sekilas kalau melihat riwayat ini ada miripnya seperti telaga. Tapi kita katakan telaga itu airnya dari mana? Dari Kautsar, yang Allah azza wa jalla membuatkan dia aliran berupa dua pancuran. Satunya pancor emas, yang kedua pancor dari perak. Dipertegas di dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas juga, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana asiru fil jannah, ketika aku sedang berjalan di surga. Ini waktu Isra Mi'raj, karena Nabi masuk surga para jamaah waktu Isra Mi'raj. Ketika aku sedang berjalan di surga, idza ana binahrin, tiba-tiba aku melewati satu sungai. Hafatahu, kiri kanannya, kiri kanan sungai itu qibabuddur, di sana ada tenda-tenda yang terbuat dari al-lu'lu'atul azimah, mutiara yang sangat besar. Ada tenda terbuat dari mutiara yang sangat besar, al-mujawwaf, yang dibuatkan lubang di dalamnya. Namanya tenda, otomatis apa? Berlubang. Qultu ma hadza ya Jibril, Nabi bertanya, Jibril, apa ini? Qala hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuk, inilah dia Kautsar itu, sungai yang Allah berikan engkau. Fa idza tibuhu aw tinuhu miskun adzfar, ternyata tanahnya kasturi yang sangat-sangat wangi. Lamun ita idakko koko, geres koko. Kalau ini apa? Kasturi. Satu riwayat wa hasba'uhu al-yaqut, yang menjadi kerikilnya adalah yaitu apa? Permata. Ndek kita kan begandong tono lonjol kiamat. Ndek nula. Kenapa? Karena semuanya istana kita juga terbuat dari emas dan perak. Bejananya semuanya emas, bejananya semuanya perak.
Mahkota dikasih mahkota, mahkotanya ya yang menjadi hiasannya adalah apa? Permata. Ditulagin begandong. Nggak ada yang begandong ya Allah. Date itu nih enggak. Karena semuanya fasilitasnya semuanya serba mewah semua. Jadi riwayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya Kautsar ini spesial, hanya diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil airnya dari apa? Al-Kautsar. A'zamu hiyadil anbiya, telaga Nabi yang paling besar. Dan ini peristiwa kelak di padang mahsyar. Kalau Kautsarnya sungainya sendiri di mana? Di surga. Aliran dari surga itu ke padang mahsyar ke telaga. Nah, dari sisi ini boleh dikatakan telaga Al-Kautsar. Karena apa? Alirannya dari Kautsar. Tapi Kautsar sendiri itu adalah apa? Sungai koko. Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam jami'nya dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudha." Semua para nabi itu punya telaga. Subhanallah. Mengulang sedikit. Pak Rusli, berapa jumlah para nabi? Lupa. Pesral, Suralaga, lupa. Abu Hizanah bagainyakah? Mas D, mana Mas D? 200. Bersiapang kita satak jemaah. Ama Us 215 315. Ya, Dahlin 124.000. Barakallahu fiik. Amin, yang bagus, amin. 124.000. Jadi Nabi SAW katakan setiap nabi itu dikasih telaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa innahum yatabahun ayyuhum aktsaru waridah. Para nabi itu berbangga siapa yang paling banyak minum darinya. Jadi para nabi itu apa? Siapakah yang paling banyak minum dari telaganya. Wa inni la arju an akuna aktsarahum waridah. Aku berharap akulah nabi yang paling banyak peminatnya telagaku. Dan ternyata betul. Apa yang ingin risalah kita sampaikan dari masalah yang pertama dan kedua nih para hadirin, bahwasanya kelak di hari kiamat para nabi SAW datang ke telaga mereka dan memanggil umat mereka, termasuk diantaranya Nabi kita SAW. Sampai disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, ana faradtukum alal haud, aku yang mendahului kalian di telaga, aku yang menanti kalian di sana.
Tetapi apa? Fa idza ikhtalaju duni aqwam. Tiba-tiba ada sekelompok orang diusir. Fa aqulu, di sana aku mengatakan ummati ummati, ya Allah itu umatku umatku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Langsung Nabi mengatakan suhqan suhqan liman baddala ba'di. Kalau begitu silahkan dia menjauh orang-orang yang merubah ajaranku sepeninggalku. Maka ini risalah bagi kita bahwasanya apa? Bahayanya perbuatan bid'ah di dalam agama ini. Tidak semuanya tapi bid'ah para jamaah. Artinya apa? Seperti kata orang sedikit-sedikit bid'ah, bid'ah. Tidak. Yang bid'ah yang tidak punya dalil urusan agama. Ini hukuman kerasnya. Jadi kita ini sayang kepada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang masih tenggelam dalam perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini, yang menambah-nambah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah terangkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku lengkapkan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi Nabi tidak akan mengakui kita hari kiamat ketika kita buat-buat cara beribadah kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan hadis yang tadi, atau sebelumnya ada satu riwayat, wa ana adzudun nas an haudhi kama yadzudur rajulu ibila ghairi. Aku mendorong, mengusir orang-orang dari telagaku sebagaimana seorang yang punya unta mengusir unta orang lain untuk masuk ke tempat untanya. Jadi Nabi SAW akan ngusir umat lain. No, itu sana. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin? Loh, memangnya engkau bisa kenal kami hari itu? Karena manusia sangat banyak. Apa bisa engkau mengenal kami ya Rasulullah saat itu? Tanda de kita, tanduk de kita. Apa jawaban Nabi SAW? Naam, iya, aku tanda kalian, lakum sima, kalian punya tanda. Apa itu? Putih di bagian wajah, tanda wudunya dan tanda ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat akan memutih wajah-wajah ahlus sunnah, orang-orang yang menegakkan sunnah, membela sunnah, mengamalkan sunnah, meninggalkan bid'ah, menentang bid'ah. Wa taswaddu wujuh, dan akan menghitam wajah-wajah hari itu, wujuh ahlil bid'ah, wajahnya pelaku-pelaku bid'ah akan hitam legam pada hari itu para jamaah. Ya tandane no. Jadi lamun tenurus sunnah niki para jamaah, cara Nabi ini kita ikuti, otomatis wajah kita akan putih hari kiamat. La ilaha bahaya ini para jamaah. Muna ganti ni narak sinar narak tadah nih. La ilaha illallah. Lain sinar untuk berjalan di atas sirat, enggak, ini di padang mahsyar. Jadi Nabi tahu kalau kita ini jadi umatnya, wajah kita putih. Kenapa bisa putih? Wujuh ahli sunnah, wajahnya penegak-penegak sunnah, penolak-penolak bid'ah, bukan pembela bid'ah. Maka sungguh sangat aneh para hadirin rahmatullah azza wa jalla, mengaku diri ahli sunnah tetapi pembela bid'ah. Ini pada satu saat sesuatu yang kontradiksi, berlawanan. Dikasih tahu bid'ah tidak mau,
Diajarin sunnah, sok sunnah doang ada Malik. Terus apa maunya kalau begitu? Ini namanya hidup segan mati tak mau. Ya. Dijelaskan bidah, ribut. Dikasih tahu sunnah, enggak juga nerima la ilaha illallah. Ini dia para hadirin, kaitannya dengan keistimewaan Nabi SAW ketika kita bicarakan masalah telaga ini. Ibnu Hajar menjelaskan tadi, setiap Nabi punya telaga. In thabata fal mukhtassu bi nabiyina SAW al-Kautsar. Kalau riwayatnya sahih, maka ini menunjukkan spesial hanya untuk Nabi adalah Kautsar, yusabbu min ma'ihi fi haudhihi. Dari Kautsar itu dituangkan airnya ke telaga. Baik, pertanyaan. Bapak Jasbullah berapa? Perjalanan 1 bulan. Wa zawayahu sawa. Demikian juga sekelilingnya panjang 1 bulan, lebar 1 bulan, kalau dikelilingi kurang lebih 4. Allahu Akbar. Fa innahu lam yunqal nadhiruhu li ghairihi. Kata Ibnu Hajar, tidak ada riwayat telaga sehebat ini untuk nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Wa waqa al-imtinanu alaihi bihi fi suratil Kautsar, dan telah disebutkan bahwasanya ini kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa apa? Al-Kautsar. Baik, berikutnya, wa min khasaisihi, keistimewaan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha amaddahu bil malaikati fi ghazawatihi. Allah Azza wa Jalla membantu nabinya dengan dikirim para malaikat waktu berperang. Masya Allah. Jadi Nabi kalau perang itu Allah kirimkan dia pasukan malaikat. Satu, waktu perang Badar. Perang apa? Perang Badar. Pertanyaan, perang Badar tahun keberapa Hijriyah akhir? Ahsanta, tahun kedua Hijri. Perhatikan nih perang Badar, almarhum. Baik. Tidak ada salawat Badar, doa ingat dah. Baik. Dalilnya adalah suratu Ali Imran ayat 123 sampai 126. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah membela kalian, menolong kalian di perang Badar di saat kalian hina, karena jumlah Nabi hanya 314 atau 15 atau sekian orang lah, tidak sampai 400, 300 sekian, tapi mampu memporak-porandakan musuh ribuan. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Lalu dikatakan, ya, idh taqulu lil mu'minin alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ketika engkau berkata kepada kaum mukminin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah bantu kalian dengan 3.000 malaikat? Berapa? 3.000 malaikat. Ayat berikutnya 125 mengatakan, bala in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar, diam, tahan, bertakwa, ya wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000, kalian akan ditambah 5.000 malaikat. Subhanallah. Nah, ayat ini disebutkan keterangannya dalam Sahih Muslim, bagaimana beritanya Nabi waktu perang itu bersama malaikat.
Ibnu Abbas menceritakan, bainama rajulun minal muslimin yauma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamah. Ada seorang muslim sedang bertarung dengan seorang musyrik di depannya. Itu perang sedang berkecamuk. Idz sami'a darbatan bis-sauti fawqahu. Si muslim ini, mukmin ini, orang beriman ini mendengar seperti suara cemeti di atas kepalanya. Per. Wa sautul faris, suara penunggang kuda. Yaqul aqdim Haizum, dia mengatakan maju Haizum. Fanadhar ila al-musyriki amamahu fakharra mustalqiyan. Tiba-tiba musyrik yang di depannya yang dilawan ini sudah tersungkur, jatuh, tergeletak di tanah. Dia saat itu tercengang mendengar suara. Ndek kena mainang pedang dah. Dia dengar suara, maju Haizum, jatuh musyrik ini tergeletak di tanah. Fa idza huwa qad khutima anfuhu. Tiba-tiba orang musyrik itu hidungnya bekas diinjak, atau ada bekas sesuatu di hidung musyrik ini. Wa syaqqa wajhu ka darbatis saut, mukanya sobek seperti pukulan pecut. Elong pajar kah? Faja al-Ansari, datanglah sahabat al-Ansari ini yang tadi sedang maju menuju apa? Musyrik ini. Diceritakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa itu. Apa kata Nabi? Shadaqta dzalika min madadis sama'its tsalitsah. Betul apa yang kamu ceritakan itu bantuan dari langit ketiga. Bantuan dari langit ketiga. Riwayat yang lain, Al-Hakim mengeluarkan dari Abu Umamah Ibn Sahal, dia berkata, ya, bapakku mengatakan kepadaku, hai nak, kami melihat waktu perang Badar, ada di antara kita ini la yushiru bi sayfi ila ra'sil musyrik. Seorang di antara kami baru mengayunkan pedangnya kepada kepala musyrik, fayaqa'u ra'suhu an jasadi qabla an yasila ilaih. Pedangnya belum turun di lehernya, ternyata kepala musyrik ini sudah jatuh di tanah. Ini teman mainangna beru tengangkatna ngelontong otak li tanah. Subhanallah. Dan ingat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini sunnatullah pada hambanya. Ketika perang itu, idh yughashikumun nu'as, Allah azza wa jalla jadikan para sahabat itu ngantuk. Jadi sambil ngantuk sambil perang. Jadi nggak ada rasa takut dibuat sama Allah azza wa jalla. Nah, persis, anda ada persisnya nak? Jauh kah bedanya? Jauh bedanya. Apa itu? Nah, orang-orang yang tidak ada ilaknya, yang inam beram dulu, nampaknya nyeda anu dari ilano. Jauh serbi puj ini. Kalau kaum muslimin apa dikasih ngantuk dia. Dan lihat banyak peristiwa yang kita alami ini cara Allah azza wa jalla, ini pembiusan ilahiyah. Apa itu? Ketika kita jatuh para jemaah lupa diri kita. Nanti wah terteri bro kedebak bro ingat. Coba aja peristiwa-peristiwa yang kita rasakan para jemaah. Ya, waktu kita tabrakan apa? Waktu kita tabrakan dia tahu diri tah. Bareh wah tebakat sakitan, bro tah astaga aku bakat aku teri. Nah, ini waktu perang para sahabat tuh dibuat apa ngantuk. Subhanallah. Ya, jadi baru diayunin pedangnya, belum jatuh ke leher musuh, ternyata kepalanya sudah jatuh. Subhanallah.
Kemudian riwayat Al-Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' dari bapaknya, wa kana abuhu min ahli Badar. Bapaknya termasuk penduduk yang ikut perang Badar. Dia mengatakan Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, bagaimana menurut kalian orang yang ikut perang Badar itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min afdhalil muslimin." Yang ikut perang Badar itu kaum muslimin yang paling mulia. Karena apa? Perang di musim susah, sulit. Jumlah sedikit. Nabi baru pindah setahun. Qala wa kadzalika, Jibril mengatakan, demikian pula man syahida badran minal malaikah, malaikat yang ikut perang Badar, malaikat yang paling mulia. Jadi Nabi SAW dikasih bantuan oleh Allah waktu perang dengan dikirim apa? Malaikat. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. John. Apabila kita telat, khatib sudah naik mimbar, apa kita langsung duduk atau tahiyatul masjid? Harus tahiyatul masjid. Tetapi sholatnya jangan lama-lama, diringankan. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Mami Ajo. Masalah wudu ini Ustaz. Wudu ini kan syarat kita mendirikan sholat kan? Iya, betul. Terus mungkin angguna dengan si masih nyolet waktu wudu ini sah ke sholat Ustaz. Nanti kalau dijelaskan Ustaz. La ilaha illallah. Ya, ingat hadits Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi muqaddami ra'sihi, mengusap mulai dari kepala bagian depan, kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, balik lagi ke depan. Bagaimana kalau dia nyolet-nyolet katanya? Kalau yang dicolet keningnya tidak sah wudunya. Tapi kalau ternyata rambutnya dicolet insyaallah sah, tetapi tidak sempurna. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kita kan hari Kamis kemarin puasa yang lebih puasa Kamis. Terus sekitar jam 10 adik saya kasih tahu kalau kemarin itu yang lebih juga. Jadi gimana itu? Baik. Kita katakan lupa yaumul bid. Ya kalau sudah lupa ya berlalu sudah. Ya, karena puasa sunnah tidak ada qadha-nya. Kalau seperti itu berlalu waktunya berlalu. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada amalan bidah yang ringan atau semua bidah menghapus semua amalan? Ya, tergantung bidahnya dan apa yang diselisihi. Kalau yang diselisihi perkara prinsip akidah, maka ini bidah berat. Wallahu taala ala wa alam. Berwudu menginjak tikus apakah batal? Ya, kita katakan mesti dibasuh kembali kakinya. Wallahu taala ala wa alam. Ada orang bilang katanya kalau dalam beribadah tidak boleh karena takut neraka. Orang bilang kan bukan dalil. Yang jadi dalil itu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang suruh kita takut neraka. Maka apa? Ibadah qalbiyah rukunnya apa? Khauf, raja, takut, harap, cinta. Allah taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ustaz? Dari mana nih? Silakan dari Lampung. Kalau fidyah diberikan sama orang yang tidak sholat, boleh apa enggak? Baik, ditunggu jawabannya. Baik, fidyah diberikan kepada orang tidak sholat, tidak boleh.
Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi." Jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan makanan dimakan kecuali oleh orang-orang yang kalau dia tidak sholat, apa takwanya? Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Senul. Ya Allah. Apa? Senul bertanya, kalau yang dua istrinya katanya, ada dua kita masuk surga bala munah salihah. Dua telumpat apa? Karena susah. Urusan akhirat itu sudah nggak sama dengan urusan dunia nul. Bayangkan tadi pagi kita ambil hadis tentang orang yang mati syahid, wa yuzawwaj fi 72 min al-huril 'ain. Allah kawinkan dia dengan 72 bidadari. Akhirnya ngengket lenul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Dahlin. Ada yang sapeh doang ini sana. Kan baru kena 72 senina ngombe ke kuatel ya akhirat kan. Takar be dahlin. Ya kita ini berbicara tentang akhirat, bukan lagi berbicara dunia. Dunia jangan dipikirkan, sudah tidak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan apa akhir. Yang penting bisa masuk surga apa tidak dahlin. Dan ingat kuncinya apa? Minta kepada Allah mati syahid dengan jujur. Insya Allah dapat pahala mati meskipun matinya di atas kasur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, tunggu jawabannya. 7 orang mau korban, satunya nggak jelas ibadahnya katanya, nggak ada urusan itu para jemaah. Ya, bagi dia yang tidak sah sapinya nggak ada masalah insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ini ada orang berangkat haji tetapi ngutang, setelah pulang nggak bayar-bayar juga katanya. Bagaimana hajinya? Haji berot. Ya berutang. Sah hajinya tapi dia berdosa tidak bayar hutang. Dan ingat sebagaimana kita sebutkan tadi, orang mati syahid semua dosanya dimaafkan oleh Allah kecuali apa? Hutang tidak ada maaf. Kecuali memang harus bayar atau dihalalkan. Wallahu taala ala. Ada lagi pertanyaan? Ya. Pohon cemara. Bagaimana pohon cemara? Enggak ada masalah, boleh. Karena bukan itu pohon gharqad. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Kalau dia tidak tobat, tidak terhapus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Maisarah. Apakah semua tenaga Nabi itu akhirnya dari Kausar? Hanya Nabi saja, Maisarah. Ndende pikiran nino. Mau kita pendek. Wallahu ta'ala ala wa alam. Om Poleng. Seorang yang tidak bisa berdoa atau membaca doa witir itu kan, maka akhirnya dia pergi ke WC, karena di WC itu kan dapat berdoa kan, akhirnya dia witir bicara di Ya jendara lain nino doang. Terus WC itu rumahnya setan, Om Poleng. Tidak dia bisa, dia belajar. Ya, masa yang lain bisa, ini nggak bisa, hanya sekekeret. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam.
bagaimana bacaan lengkap menyembelih sapi korban dengan 7 orang? Ya, kita katakan Bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah dari yang 7 ngorban itu, selesai wah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah tahajud bisa jam 4? Selama itu belum azan subuh bisa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang disebut manakiban? Manakiban ini membaca keutamaan ulama dan semisalnya. Ini tidak ada sunnahnya para jamaah. Ya, manakib ini, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, ratib ini, tidak ada tuntunannya. Sibukkan diri dengan Al-Quran. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana akikah secara sunnah? Akikah secara sunnah hari ke-7 dipotongkan kambing laki 2 kambing yang semisal, anak perempuan 1 kambing, dikasih nama, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dan disedekahkan seharga perak kepada fuqara dan masakin. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah malaikat sama banyaknya dengan manusia? Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali siapa? Allah azza wa jalla. Allah ta'ala ala wa alam. Niat mandi jenazah bagaimana? Pertama kita katakan, siapa yang berbuat sesuatu enggak mungkin enggak ada niat. Apa arti niat? Keinginan memandikan jenazah, itulah nama niat, bukan nawaitu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya ketika khutbah berlangsung ada jamaah yang ngobrol, dia merubah Jumatnya menjadi sholat zuhur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ibu semasa hidup berbuat bidah, apakah biasa diampuni dosanya dengan kita memintakan ampun? Kita berharap Allah azza wa jalla mengampuni dosanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mendoakan keluarga dengan menyebut nama dibolehkan atau tidak? Sangat boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Udir. Minta perbedaan dari paham, jadi masalah perbedaan ihsan dan ikhlas. Ikhlas itu bagian dari ihsan. Cuma ihsan itu ikhlas plus. Ikhlas plus apa? Amalan kita tepat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dikatakan apa? Ihsan. Allah taala ala wa ala. Ya, guru pedang. Masalah korban. Orang berkorban 1 sampai 5 kali. Tahun ini mampu tapi tidak ngorban. Apakah tetap dia tidak boleh ke masjid katanya? Kalau melihat riwayat itu setiap tahun yang mampu dia laksanakan. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat dari lapangan. Ini menunjukkan wajibnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banyumas. Banyumas, silakan. Ustaz mau tanya. Ya. Saya kan terbiasa sholat di dekat rumah itu musola. Itu kalau sebelum sholat asar itu harus melakukan sholat apa ya Ustaz? Apa? Baik. Asar, sholat apa ya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Orang yang mau sholat sebelum asar, qabliyah asar atau apa namanya? Qabliyah asar. Cuma qabliyah asar itu tidak muakkad. Hanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, rahimallahu mra'an man shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Hilman. Baik, ketika mau ke belakang tidak perlu angkat tangan. Ya, nanti jangan termasuk bagian orang yang ya memegang sesuatu atau menggerakkan sesuatu tanpa ya izin syariat, tidak perlu diangkat tangan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, tinggal dibongkar, dipisahkan, diambil, baru nanti ditanam. Ya, harus kubur kita ini para jamaah rapi. Jangan sampai kita ke kubur dapat dosa. Ya, maka apa? Rapikan dia. Boleh di tembok dalamnya, asal jangan di tembok
Supaya apa? Karena manusia bertambah banyak, tanahnya nggak bisa nambah, maka otomatis disiasati, diatur dengan rapi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Pak, kalau kabliya itu sama ba'diyah itu apakah ayatnya kuliah ayat al-kafir sama Baik. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Qabliyah itu apa ayatnya? Qabliyah dan ba'diyah apa ayatnya? Apakah qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah? Jawabannya ba'diyah maghrib qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Qabliyah subuh atau sunnah fajar qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Sisanya bebas. Sisanya bebas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat. Jamalai jadi ini milu lalu istirahat dulu jamalaika. Ya. Pagi Ahad jalan, enggak ada libur, kelujul kiamat libur. Ingat itu prinsip tuh ngaji para jamaah ya. Jadi kapan libur? Jelo kiamat. Ya, selama belum kiamat ngaji terus. Ingat ini para jamaah, ndak karang ngeliburang diri. Masa kita kalah sama toko itu tiap hari buka kecuali kiamat kan? Ya. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.